Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Chandra dengan nomor MPM 202200023. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah yang diampu oleh Pak Kuswono dengan judul materi pengertian dan perbedaan dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Langsung saja ke videonya. Nunnally dan Bernstein dalam buku The Assessment of Reliability Psychometric Theory menyebutkan bahwa pengukuran adalah aturan untuk menetapkan simbol ke objek, sehingga mewakili jumlah atribut secara numerik atau penskalaan dan menentukan apakah objek tersebut termasuk ke dalam kategori yang sama atau berbeda sehubungan dengan atribut yang diberikan. Kalon-Gessi dalam buku Merancang Tes untuk Menilai Prestasi Siswa menyebutkan pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. W. Wiersma dan S. Jurs dalam buku Educational Measurement and Testing menyebutkan bahwa pengukuran adalah penilaian numerik pada fakta-fakta dari objek yang hendak diukur menurut kriteria atau satuan-satuan tertentu. J. Umar dalam Pengantar Penilaian Pendidikan menyebutkan bahwa pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi data secara kuantitatif. M. J. Allen dan W. M. Yen dalam buku Introduction to Measurement Theory menyebutkan bahwa pengukuran adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat atau karakteristik dari individu tersebut. Menurut Frank Zagel, pengukuran adalah proses menyebutkan dengan pasti angka-angka tertentu untuk mendeskripsikan suatu atribut empiris dari suatu produk atau kejadian yang ketentuan tertentu. Menurut Arikuto dan Jabar, pengukuran adalah sebagai kegiatan dalam membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga menjadi bersifat kuantitatif. Menurut Arikunto Suharsimi, pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran. Menurut Budi Hatoro, pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas suatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Menurut Wien, pengukuran adalah sejumlah data yang dikumpul dengan menggunakan alat ukur yang objektif untuk keperluan analisis. Intinya, pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tertentu. Dalam hal ini, yang diukur bukan peserta didik tersebut, akan tetapi karakteristik atau atributnya. Menurut Nuhi Nasution dan Asmawi Zainul, penilaian merupakan adanya sebuah proses untuk pengambilan dalam sebuah keputusan yang menggunakan sebuah informasi yang diperoleh dengan mengukur hasil dalam belajar dengan menggunakan tes dan non-tes. Menurut Jembari Mardapi, penilaian merupakan adanya sebuah interpretasi atau deskripsi dalam sebuah hasil pengukuran. Menurut Ahmad Susrajat, penilaian merupakan adanya penggunaan dengan berbagai metode dan aplikasi dari berbagai alat penilaian untuk mendapatkan informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau pencapaian kompetensi tentang keterampilan siswa. Menurut Angelo, penilaian merupakan sebuah metode sederhana yang dapat digunakan fakultas untuk mendapatkan umpan balik awal dan sering tentang seberapa baik siswa mereka mempelajari apa yang mereka ajarkan. Menurut Buana, penilaian merupakan adanya sebuah evaluasi yang dilakukan terhadap konteks yang lebih sempit daripada evaluasi dan biasanya dilakukan secara internal. Penilaian adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek seperti baik buruk, efektif tidak efektif, sukses tidak sukses, dan sejenisnya.
sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditentukan. Menurut Depak atau Sridadi, penilaian adalah upaya untuk secara terus-menerus dan menyeluruh mengumpulkan berbagai informasi tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai dengan siswa yang melalui kegiatan belajar mengajar yang dirancang untuk berfungsi sebagai dasar sebagai menentukan sebuah langkah selanjutnya. Menurut Suharsimi, penilaian merupakan adanya upaya untuk membuat keputusan tentang sesuatu dengan tindakan baik dan buruk bersifat yakni kualitatif. Menurut Rusli Lutan, penilaian tersebut meliputi melakukan tes dan penilaian. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi yang kemudian digunakan sebagai adanya sebuah tujuan terhadap informasi. Menurut James A. McLaughlin dan Renaldi Lewis, penilaian merupakan proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang anak yang fungsinya untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan dalam menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Inti dari definisi penilaian yaitu proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa, menjelaskan serta menafsirkan hasil pengukuran, menggambarkan informasi mengenai sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Selain itu, penilaian memberikan informasi lebih komprehensif dan lengkap daripada pengukuran, karena tidak hanya menggunakan instrumen tes saja, melainkan menggunakan teknik non-tes lainnya. Menurut Ralph Tyler, beliau mengatakan bahwa pengertian evaluasi adalah suatu proses pengumpulan pendidikan sudah tercapai. Menurut Kalon Gensi, evaluasi adalah suatu keputusan mengenai nilai yang berdasarkan pada hasil pengukuran. Menurut Jones, evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat suatu program dalam spesifikasi, kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, serta bentuk rekomendasi. Menurut Wharton dan Sanders, evaluasi adalah suatu yang berharga atau worth. Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi mengenai suatu program, produksi, serta alternatif prosedur tertentu. Menurut Curtis, Dan B. Floyd, James G. Windsor, dan Jerry L., evaluasi adalah suatu proses penilaian. Penilaian ini dapat menjadi netral, positif, ataupun negatif, atau bahkan merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi, biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan mengenai nilai atau manfaatnya. Menurut Gronlund, evaluasi adalah suatu proses secara sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan dari pengajaran telah dicapai oleh siswa. Menurut Griffin dan Nix, evaluasi adalah judgement terhadap nilai atau implikasi dari suatu hasil pengukuran. Menurut Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan yang disusun secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa, serta menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Menurut Sukman, bahwa memandang evaluasi sebagai suatu proses yang menentukan hasil yang sudah dicapai, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Menurut Abdul Basir, evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, dan juga prediktif
yang dilaksanakan secara sistematik dan juga bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. Intinya yaitu evaluasi juga diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Untuk membedakan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu dari hasil belajar. Hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik pada tingkat aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikapnya. Nah, perubahan ini diarahkan pada diri peserta didik secara terencana terhadap ketiga aspek ini. Yang pertama, hasil belajar dari pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, pengukuran hasil belajar ini bersifat kuantitatif sehingga dinyatakan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. Hasil belajar dari penilaian yaitu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Nah, penilaian hasil belajar ini bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskriptif kalimat. Nah, penilaian dalam pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi belajar peserta didik secara berkala atau berkesinambungan dan menyeluruh. Sedangkan hasil belajar lewat evaluasi ini merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan, atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dari ketiga pengertian dan perbedaan tadi bisa disimpulkan bahwa antara ketiganya saling berhubungan, di mana ketika dilakukan pengukuran maka akan ditemukan penilaian, dan dari penilaian itu maka akan terbentuklah sebuah evaluasi. Jadi untuk melakukan evaluasi dalam suatu pembelajaran, tim evaluator terlebih dahulu melakukan pengukuran dan penilaian terhadap peserta didik, baik dengan instrumen tes maupun non-tes. Lalu dianalisa, maka akan bisa disimpulkan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi.